Oke, mungkin oke, saya mau share dulu. Oke, sudah tampil ya? Ini adalah gambaran dari program SPSS, di mana nih ada jendela Belum tampil. Oh, ya. Belum? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke, ada 2 jendela nih dan data editor. Nanti karena biasanya kalau baru buka itu belum keluar data output-nya. Jendela window untuk output-nya. Kebetulan saya sudah buka ya. Jadi tadi saya coba buka. Akhirnya ada 2 nih data editor. Yang kedua, saya stop dulu. Data ini apa namanya? Output-nya ya. Oke. Tampil ya. Data output ini semua yang kita kerjakan itu akan terekam di output. Jadi kebetulan saya tadi ngebuka kan saya sudah buka sudah buka data editor yang saya punya, kemudian saya tutup outputnya, kemudian saya buka lagi, keluarlah output ini. Jadi semua yang Anda kerjakan akan muncul di sini. Kemudian saya membuka file baru gitu ya. Maka biasanya saya kalau untuk meng-cross check apakah Anda mengerjakan atau tidak, saya minta mengumpulkannya adalah kalau sudah analisis ya, saya meminta mengumpulkannya datanya dan outputnya. Outputnya apa? Terlihat di sini, manakala misalkan kalau Mbak Rika ngerjain sendiri kelihatan nih nanti open file Rika di mana gitu kan. Terlihat bahwa Mbak Rika ngerjain sendiri. Kenapa? Mbak Rika ngambil ngolah dari sini, terrecord di sini. Biasanya seperti itu kalau saya ingin mengoreksi apakah ini pekerjaan Anda mencoba sendiri atau hanya ganti file gitu ya. Biasanya di output ini. Maka biasanya saya kalau ada tugas, saya mintanya outputnya dan data editornya gitu. Jadi biar terlihat bahwa mahasiswa sudah mencoba belum sih, sudah latihan belum. Ya, jadi ada 2 ya, data editor dan output. Oke, saya masuk saya kembali ke data editor. Oke. Nih, data editor ini terdiri dari data editor ini ada 2 tampilan layar. Yang di bawah data view ya. Ini variable view. Variable view. Jadi kalau kita ingin membuat variabel, kalau kita mau entry, yang pertama adalah kita membuat variabelnya dulu. Ya, membuat variabel. Buat variabel di mana nih? Di bawah ini nih, kursor saya nih. Di bawah ini ada data view, variable view. Kita klik variable view. Jadi, kalau kita mau entry, buat dulu variabelnya, ya. Halo, saya nge-lag nggak sih? Kok bisa ya? Saya diem aja ya? Enggak, Bu, masuk kok. Enggak. Oke, mau lihat tampilan saya kok diem aja saya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita mau entry, yang pertama kita buat variabel. Variabel di mana? Di variabel view. Ketika kita sudah buat variabel, maka kita entry data yang akan kita input itu di data view. Oke. Variabel view. Jadi kalau kan misalkan gini, Anda melakukan penelitian pakai kuesioner. Kuesioner misalkan ada variabel tentang pengetahuan. Pengetahuan itu terdiri dari beberapa pertanyaan gitu ya. Misalkan pengetahuan tentang perawatan luka gitu ya. Nanti ada pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai pertanyaan 5 gitu yang menggambarkan tentang pengetahuan. Maka masing-masing pertanyaan itu kita bikin variabel, misalkan di sini variabel pengetahuan 1, maksudnya apa? Pertanyaan pengetahuan nomor 1. Jadi setiap pertanyaan dibuat variabel. Oke, mungkin untuk memudahkan saya ingin menjelaskan yang sama seperti di materi yang sudah saya share. Jadi misalkan sebelum saya buat data variabel, mungkin di sini ini hampir sama dengan Excel. Mungkin kalau Excel Anda sudah teman-teman sudah tidak asing ya berkaitan dengan Excel ya, karena memang sering sekali digunakan di dunia kerja dan dunia kerja juga sering digunakan Excel ya. Jadi di sini ada file, di file ini ketika kita ingin membuka data editor baru ya membuat data atau membuka nih, kebetulan saya sudah nyimpen, tinggal klik data, cari di mana
Anda menyimpan. Yang terpenting adalah kalau nyimpan data tuh bukan hanya ini ya, karena suka lupa tuh karena banyak file gitu suka lupa di mana ya gitu ya. Dan ini nama filenya SAF ya. Oke, import ini kalau mau merubah gitu ya, yang sering digunakan adalah open new. Oke, terus diedit. Diedit ini sama seperti apa ya? Di Excel juga ya ada undo, terus paste, insert kalau kita mau menyelipkan variabel gitu ya. Terus ada view. Oke. Ini kalau kita akan nanti karena datanya belum ada, kalau kita ingin mengaktifkan apa namanya value label. Jadi kalau kita misalkan gini, di sini kan ada pendidikan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Padahal 1 kan sudah jelas 1 itu untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA gitu ya. Itu kalau kita mau melihat, mau menampilkan itu, maka value label itu kita bisa kita klik. Kebetulan karena belum ada tabel, belum ada datanya, maka tidak aktif ya. Oke, di sini di data yang sering digunakan adalah ini apa namanya menseleksi. Jadi ketika kita bisa punya data banyak banget ya, misalkan data tentang penyakit deh gitu ya, penyakit segala penyakit. Kebetulan saya mau melihat data penyakit DM saja gitu ya. Kebetulan DM itu kodenya 0, maka kita bisa tuh mengaktifkan dengan menseleksi bahwa yang aktif nanti penyakit DM saja gitu. Ya nanti pakai seleksi gitu ya. Select case ini ya yang sering saya gunakan saja ya karena banyak banget. Ibu maaf, Ibu maaf. Ya. Ini di tempat saya hujannya besar sekali, petirnya gede banget. Saya mungkin lihat video dari teman-teman aja ya Bu ya. Oh boleh silakan. Iya, di saya juga geluduknya gede. Lazim. Maaf ya Bu, saya takut. Iya, silakan. Anak saya pada ketakutan. Iya. Mari pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini transform. Ini transform penting yang kita harus pahami. Transform itu merubah, memodifikasi. Modifikasi apa? Data sesuai dengan variabel atau data sesuai dengan yang akan kita analisis. Ini transform. Di sini ada record yang kita pelajari, nanti ada record, compute ya, record ini compute ya. Prinsipnya ada 2, record, compute. Nanti untuk if itu oke, mohon maaf ini kan kebetulan Zoom-nya yang tidak berbayar, jadi nanti habis. Kebetulan saya tadi men-settingnya adalah ada waiting room-nya, jadi harus saya admit gitu ya. Nanti saya buat baru, Anda bisa langsung masuk tanpa harus saya admit ya. Kalau ini. Jadi nanti Ibu kasih link lagi. Ya, tadi coba saya bikin karena saya bikinnya itu sampai jam 9, saya bikin lagi nggak bisa karena sudah dibuka. Berarti nanti habis, ya. Oh iya Bu, iya. Nanti saya nanti kalau misalkan mati, saya share lagi ke Mbak Rika ya. Oke, siap Bu. Nah, yang tadi tidak perlu ada Zoom-nya. Ya, pas saya lihat, aduh saya lupa nggak. Ya, ini tadi ke transform ya. Nah, transform ini penting kita pahami karena tadi yang sulit adalah merubah data. Ya, ini adanya di sini nih record into different variable. Jadi ketika kita ingin membuat variabel, itu variabelnya kita buat variabel baru, variabel lamanya tetap ada gitu ya. Dan compute, nih compute paling atas. Compute itu adalah merubah variabel, di mana perubahan variabel itu terbentuk dari hasil matematik. Kalau matematik kan kayak berjumlah, mengali, membagi, memangkat dan sebagainya gitu ya. Dan analisa nih di sini. Semua analisa yang kita butuhkan ada di sini. Nanti kita bahas satu-satu ya. Terus yang suka digunakan lagi sudah itu, ini grafik. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan kita membuat grafik dari SPSS karena grafik sangat sederhana, lebih bagus, lebih jelas itu kita menggunakan grafik membuatnya di Excel kayak itu ya. Itu pengenalan tools dari data editor ini. Yang selanjutnya adalah ketika kita bikin variabel. Yang bikin variabel yang terpenting boleh huruf besar semua, huruf kecil semua, tapi tidak boleh pakai spasi. Misalkan ini, saya mau membuat variabel BB ibu gitu ya, BB spasi ibu itu tidak bisa. Jadi langsung aja BB ibu.
Ya, misalkan kayak BB, saya spasi nih, ibu. Saya enter, pasti ada tulis ilegal karakter. Ini, nggak bisa. Iya, iya, Bu. Ya, jadi harus apa? BB ibu, gitu. Nggak boleh dispasiin, ya. Tidak boleh ada spasinya. Boleh huruf besar semua, huruf kecil semua. Nama ini jangan panjang-panjang. Misal berat badan ibu pasien gitulah, nggak usah. Kenapa? Karena nanti ada label penjelasan. Anu bisa mau jelasin BB ibu apa sih? Oh, berat badan ibu, tulis aja sini BB ibu gitu. Ya, jadi jangan sesederhana mungkin, dan ini kalau Anda yang ngolah sendiri, Anda kan bisa kasih sesuka hati Anda bikin nama gitu ya. Ada yang paham gitu kan. Oke, kalaupun misalkan ada yang entry orang lain, nggak apa-apa entry aja orang lain, tapi minta tolong ya dijelasin gitu ya, di labelnya diperjelas gitu kan. Gitu. Ya misal tadi kita ulang dari umur ya, misal kita mau buat dari awal deh. Oh ya, kalian salah nih, saya nggak jadi, lihat saja, hapus gitu. Sama kok sama Excel gitu kan, delete gitu kan. Oke. Ya misalkan sini nama umur, bikin umur, tipenya, tipe di sini ini yang saya tekankan ada 2, numerik sama string ini. Kalau string ini kalau entryan kita huruf, misalkan kita mau pendidikan SD SMP gitu ya, mau tulisan SMP SD SMA, oke, pakai string. Tapi saya sarankan kalau data yang kita analisis jangan pakai huruf. Kenapa? Karena SPSS ini pengolahan data itu dengan data apa? Data numerik. Ya, misalkan variabel nama lah gitu ya, variabel nama atau alamat gitu ya. Kalau nama kan biasanya nggak kita analisis kan? Ya, nggak apa-apa. Nama kan nggak kita analisis, boleh tuh misalkan di sini ada variabel nama kita pakai string. Tapi kalau data yang akan kita olah itu pakainya numerik ya, jelasin. Oke. Terus ini lebarnya datanya berapa? 8 angka juga sudah cukup lebar ya. Oke. Kalau datanya nggak ada desimalnya, dinolkan saja. Gitu. Tapi kalau mau pakai desimal boleh nggak? Boleh. Kan kalau misal gini, 10,00 kan sama kali dengan 10 gitu ya. Yang terpenting ketika datanya itu ada nominalnya, ada desimalnya, tapi tidak desimal itu jadi masalah. Ya misalkan kadar HB 10,2 gitu ya. Kan ada koma ya, ada angka di ada koma-komaan gitu ya. Tapi kita nggak bikin koma, itu yang salah gitu. Tapi kalau angka kita bulat tapi ada desimalnya nggak masalah, ya nggak mempengaruhi nilai gitu ya. Oke, misalkan umur betul nggak ada ya. Oke, terus label nih, kita bikin label umur ibu, umur pasien, kalau umur responden lah, umur responden. Dan label itu boleh misalkan Anda mau bikin umur ibu boleh saja ya. Missing enggak, ini measure itu adalah data itu kan hasil ukur kan ada yang numerik, kategori gitu ya. Oke, kalau sekali ini adalah kalau datanya numerik. Kalau datanya kategori yang sudah itu bisa ordinal, bisa nominal. Kebetulan umur ini kan datanya numerik. Kalau misalkan Anda tidak ngerubah sih nggak berpengaruh pada nilai, tapi nanti terlihat di di outputnya ya, tapi tidak berubah nilai. Kalau misalkan kelupaan gitu ya, nggak dirubah gitu. Saya tadi ngelihat punya siapa itu nggak dirubah ininya tetap, atau nggak dirubah kalau nggak salah deh. Ini nggak masalah. Tapi kalaupun Anda pengen rapi, langsung dirubah saja ya. Ya ini umur. Ini cara pembuatan variabel ya. Jadi bikin variabel dulu, ya semua variabel. Betul di sini kalau dilihat di halaman yang kemarin tugaskan kan ada berapa variabel? 13 variabel ya. Ada berapa variabel sih? Saya lupa. Ya 13 variabel. Sama nomor 13 variabel, tapi variabel yang untuk dianalisis ada 12. Oke. Ini
Untuk pembuatan variabel ada yang ditanyakan nggak? Ibu nanya, Bu. Oke, silakan. Sebelumnya, Bu. Hah? Malam saya udah nyoba, Bu. Saya Iya. Santi ya, Bu. Oh iya, Hujan Mbak besar, Santi. Bu. Hah? Hujannya gede. Hujannya gede. Oh iya, sama Bu. Kita memaklumi, sini juga hujannya besar. Kenapa Bu? Iya, Ibu semalam saya kan sudah nulis variabel semuanya, Bu, udah dimasukkan. Tapi pas dialihkan ke data view, tampilannya nggak sesuai yang di materi Ibu, Bu. Jadi tampilannya var semua, apa ada salah ketik apa gimana ya, Bu? Oh iya iya, di sini var gini ya. Terlihat ini? Terlihat nggak yang saya klik ini, kan baru ada umur. Ya, iya, Bu. Iya, var semua kan? Ibu pas di data view, Ibu entry nggak? Sudah di entry belum? Oke, contoh gini deh, saya gini ya, misalnya saya baru bikin variabel umur gitu ya. Saya mau entry nih. Ya, kalau misalkan harusnya kalau sebaiknya kan kita buat semua variabel ya. Untuk mempersingkat, ya. Saya baru bikin satu variabel umur gitu ya. Saya mau entry. Bentar ya, duduknya. Oke, ini variabel umur. Udah bikin nih, saya mau entry data view variabel umur. Oke, saya entry aja. Misalkan kalau ini kan karena satu variabel berarti saya entry-nya kolom ya ke bawah. 23, terus 24, 34, 35, 19, 24 dan seterusnya gitu ya. Gini Bu. Jadi kalau misalkan Ibu kalau Ibu sudah membuat variabel semuanya nih sampai ke 13 variabel gitu ya. Di sini ada 13 variabel di sini nih. Ya. Nih, 1 2 variabel umur, variabel didik, kerja sampai dengan variabel sampai di sini. Terus ngentry-nya kalau mau ngentry bisa ke samping berdasarkan case atau berdasarkan variabel, terserah memudahkan apa. Semudahnya lah. Kalau misalkan mau berdasarkan case berarti umur 23 ke samping ya. Misalkan 1 dan seterusnya gitu ya.